Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Rizkullah dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan kerangka karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu makalah, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan karya ilmiah populer. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu yang pertama adalah makalah. Karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seorang ataupun kelompok. Biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, ataupun simposium. Berikutnya adalah skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah, berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan ataupun fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang ketiga adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Tesis merupakan hasil penelitian di jenjang S2. Berikutnya kita akan bahas tentang disertasi, buku yang memberisikan terjemahan, buku pelajaran, diklat dan modul, dan karya ilmiah populer. Jenis-jenis karya ilmiah berikutnya adalah disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri disebut sebagai tesis. Istilah disertasi dan tesis dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang bersifat skolar atau akademis. Disertasi merupakan hasil penelitian di jenjang S3. Yang berikutnya adalah buku. Buku adalah tulisan yang isinya mengenai materi-materi yang dipelajari peserta didik. Bentuk fisik diktat lebih sederhana dibandingkan buku pelajaran. Diktat biasanya ditulis, dicetak, dan dipublikasikan oleh guru. Sedangkan modul adalah tulisan yang dikembangkan guru sebagai pedoman atau pegangan pelajar peserta didik, biasanya dalam proses pembelajaran individu. Yang terakhir adalah karya ilmiah populer. Bagian dari karya ilmiah bedanya yaitu pada penyajian. Karya ilmiah populer disajikan dengan gaya dan bahasa yang lebih bebas dibanding karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah populer yaitu disusun seperti kerucut terbalik, berisi pendahuluan, jembatan antara pendahuluan dan batang tubuh dan penutup berisi pesan dan mengesankan. Berikutnya kita akan bahas tentang bagian kerangka dalam karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah. Bagian pertama dalam kerangka karya ilmiah yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan metode penelitian. Bagian berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Isinya memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang punya permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berisikan penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencakup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan. Membahas keterkaitan faktor-faktor dari data yang diperoleh, menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan, dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. Bagian yang terakhir dalam kerangka karya ilmiah yaitu penutup, yang berisikan simpulan dan saran. Berikutnya kita akan bahas lebih rinci bagian pendahuluan. Kerangka karya ilmiah bagian isi pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Berikutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan. Letaknya di awal karya tulis ilmiah, tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Bagian ketiga yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaiannya tujuan.
Yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif, tergantung jenis penelitiannya. Berikutnya kita akan bahas kerangka karya ilmiah bagian penutup. Penutup berisi simpulan dan isi. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Sedangkan saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan usahakan menyertakan jalan keluarnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kerangka karya ilmiah, yaitu bagian yang biasanya ditemukan di dalam kerangka karya ilmiah. Yang pertama adalah bagian judul, kedua bagian pengantar, ketiga bagian abstrak, keempat bagian daftar isi, kelima bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian. Yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan penutup yang berisikan simpulan dan saran, dan bagian terakhir adalah daftar pustaka. Demikian penjelasan saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.